Dilempar botol guys. Dilempar apa lagi tuh, batu? Masalah Rohingya, ya kan? Serem kali bang. Set nih. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Nah, kali ini kita masih ngebahas Prabowo ya, tanggapan Prabowo tentang Rohingya gitu ya. Dan gue bingung sih harus konten apa karena ini udah jam 1 malam dan gue harus ngonten karena ngedit itu butuh 1 harian. Nah, BTW, gue bingung juga. Jadi hal yang menarik adalah di FYP gue kali ini kita bakal ngebahas tanggapan Prabowo. Terus kedua, itu banyak banget imigran masuk dari kapal laut, nelayan, terus ada lagi orang lagi jualan, imigran masuk. Ini kan sangat aneh banget. TNI AL kerjanya apa gitu kan. Oke, mari kita lihat ya. Kita reaction bareng-bareng lah ya. Kayak apa sih emang pro kontranya ini lagi rame. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channelnya, jangan lupa guys, bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya saat kalian tahu kapan uploadan terbaru ya. Dan buat teman-teman juga yang pengen mensupport channel ini, teman-teman bisa lakukan super thanks di bawah. Nah, di akhir video kita bakal bacain super thanks dari teman. Gak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, ini kita bisa lihat Prabowo soal pengungsi Rohingya di Aceh. Masih banyak rakyat kita yang hidup susah. Oke, kita coba dengerin pendapat dari Prabowo. Gue belum nonton sampai habis. Masalah Rohingya, ya kan? Ya. Ini adalah masalah dunia, ya kan? Internasional ya. Menyangkut beberapa negara, ya tentu Indonesia. Kita harus mendekatinya dengan suatu sikap dan pendekatan yang integralistik, ya. Kita koordinasi dengan badan-badan internasional, dengan PBB dan sebagainya. Tapi tentunya kita harus mengutamakan kepentingan rakyat kita sendiri dan kepentingan nasional kita. Bahwa masih banyak rakyat kita yang hidupnya masih susah. Jadi tidak begitu fair ya kalau kita harus menerima semua pengungsi itu menjadi beban kita. Walaupun dari segi kemanusiaan kita punya juga rasa solidaritas, ya, ingin membantu dan sebagainya. Jadi ini perlu suatu pendekatan yang integralistik. Tapi sekali lagi di ujungnya kita harus menjaga kepentingan rakyat kita dan bangsa kita. Saya kira itu dari saya sementara. Oke, itu tanggapan dari Prabowo. Tapi di sini gue nggak ngelihat, mohon maaf ya kalau dari pandangan gue nih ya teman-teman. Tapi gue nggak ngelihat namanya solusi yang dikemukakan oleh Prabowo. Tapi gue emang sangat setuju tentang statement yang dia berikan. Karena mementingkan rakyat kita dulu. Karena udah banyak banget rakyat di Indonesia ini kecemburuan gitu ya. Loh, warganya sendiri kok orang gelandangan makan di tong-tong sampah. Loh, kok warga negara lain pengen dibiayain pemerintah, dikasih tanah? Kan itu sangat-sangat tidak adil. Oke lah. Jadi pihak UNHCR ini bilangnya kayak gini teman-teman. Jadi pihak UNHCR biasanya bilang kita tidak menggunakan APD kok, dana pemerintah nggak gunain. Loh, terus kalian minta lahan itu bukan punya pemerintah, bukan punya negara Indonesia, bukan tanah Indonesia. Itu kan tanah Indonesia. Nah, itu yang membuat orang di Indonesia itu sangat-sangat cemburu gitu ya tentang perlakuan dari Rohingya ini. Masa pengen dikasih tanah? Bahkan ya isu-isunya tuh pengen dikasih pulau. Tapi ya itu kayaknya udah nggak jadi sih, itu bukan opsi ya. Nah itu ya. Dan akhirnya sekarang ya Rohingya telantar sih. Bahkan kalau kalian tahu info-info keberadaannya, Rohingya dipindahin ke gubernur, terus dipindahin ke hutan. Ada ya. Sampai-sampai Rohingya kayak ngancem gini nih. Kita tidak hidup layak di sini. Kita pengen ke penampungan Bangladesh. Loh. Kenapa kalian nggak pergi ke Bangladesh aja? Itu tahu hidupnya layak di sana. Mereka ngancemnya tuh kalau nggak salah ya, itu dia orang mogok makan teman-teman. Bayangin tuh.
Aduh, ya. Ini tanggapan Prabowo. Kita coba lihat imigran lain yang di Indonesia. Nah, ini ya, ada videonya. Oke. Jadi ini imigrannya, yang dimana di sini tertulis yang suruh balik-balik itu bukan rasis, tapi dimisahin. Soalnya imigran yang pakai baju putih menggunakan KRSN gitu ya bosku. Aku suruh Papi Malik untuk tidak melawan karena saya mau melaporkan imigran. Songong sok keras, nanti dilaporin, dideportasi nangis. Udah tahu cari nafkah di sini, minimal jangan sok keras lah. Oke, lihat video seperti apa? Serem kali, Bang. Oh, ini ya. Ini Rogia bukan ini? Imigran. Iya, tadi kan dijelasin. Sebenarnya nggak ada niat kita untuk bilang kalau kita jahat, kita bisa usir dia karena saya punya rasa kasihan, dan itu bukan urusan kita karena dia songong nantangin, ya udah gas lah, laporin dia menyalahgunakan izin tinggal. Oke, izin tinggal apa? Dia kan imigran, saya mau tanya aja paspor dia apa, bisa apa? Dia itu nggak boleh jualan di Indonesia. Kalau bisa kita laporin di imigran langsung dia diusir di Indonesia. Kalau kita jahat, kita bisa langsung usir dia. Nggak boleh jualan, dia imigran ilegal. Tapi kayaknya ini orang India sih. Tapi mirip-mirip ya, Rogia, India, Bangladesh tuh mirip-mirip. Oke, ini orang apa ya? Oke. Video ini mungkin kurang jelas. Kita lihat video yang lebih jelasnya. Set. Nih. Jari tengah, teman-teman ya, jari tengah. Songong kali dia, Wak. Ya, itulah ya. Nah, kabarnya sih dari video ini setelah gua cari tahu, dia tuh kayak jualan gitu, teman-teman. Jadi si cewek ini nanya gitu kan, punya paspor apa enggak? Dan dia mungkin emosi gitu ya. Dan ya sok keras makin lah. Udah tahu cewek dilawan gitu kan. Dan yang namanya emang imigran gelap, dia tuh tidak dibolehkan berjualan. Bahkan orang bule itu yang visanya masuk ke Indonesia, yang tujuannya cuma buat libur, tiba-tiba jualan, itu bahkan bisa ketangkep ya. Kayaknya ada deh kasus-kasus terbaru tentang penangkapan yang izinnya di imigrasi buat liburan, ternyata jualan. Apalagi imigran gelap ya, yang nggak punya paspor, imigrasi segala macam, surat menyurat, terus jualan kan. Tuh, kecuali dia ngurus imigran, tujuan visa dia di sini itu buat jualan. Kenapa Indonesia melakukan hal seperti itu, teman-teman? Jadi ya biar mereka bayar pajak segala macem gitu kan. Jadi Indonesia ada untungnya kan, beruntung gitu kan, dapat kayak uangnya lah ya dari mereka. Next. Boleh jualan di Indonesia. Kalau bisa kita laporin. Kita dengerin tanggapan dari bapak-bapak ini. Baru saja kita melihat VT yang lihat merupakan keributan antara masyarakat lokal dengan imigran gelap, tanda petik. Ikut-ikut berjualan di salah satu tempat keramaian. Ternyata orang luar ini memang tidak punya dokumen sepertinya. Ini imigran gelap. Iya. Mereka menuntut agar dilaporkan ke tadi ya, imigrasi sehingga bisa segera dideportasi. Seperti yang sudah saya katakan di VT-VT yang kemarin-kemarin itu, saya belum nonton, Pak. Ini satu saat akan menjadi persoalan sosial. Akan menjadi pertikaian antara masyarakat lokal dengan para pendatang gelap ini. Sekali lagi, itu camkan bagi pemerintah yang punya kewenangan. Kalau kita ini lembek, kita ini lemah, tidak punya nyali untuk mendeportasi mereka, ini nanti merupakan presiden buruk bagi kita. Akan menyulut kemarahan masyarakat lokal menghadapi para imigran gelap ini dengan caranya sendiri. Ini berbahaya. Serem sih. Akan menimbulkan keresahan masyarakat dan menimbulkan kericuhan di mana-mana. Bener banget nggak sih, teman-teman?
jangankan imigran gelap, sesama bangsa Indonesia aja saling bacok ya. Wow. Apalagi ini gitu ya. Indonesia makin tertantang, apalagi orang-orang Aceh ya. Aceh itu bagian Sumatera bukan sih? Sumatera itu terkenal banget tuh ya tentang barbarnya mereka gitu ya. Senggol dikit bacok. Kalau pemerintah terlambat menangani masalah imigran gelap ini imigran gelap. dengan tidak tuntas dan tidak segera. Lihat nah, tadi di dalam VT, pergi sana. Iya, pergi Kau sana. imigran gelap. Benar. Itu sudah menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Itu baru 1-2 orang. Nanti kalau kemarahannya itu masyarakat lokal itu bersama-sama, ini lebih parah lagi. Bayangin kalau Rogia bersatu tuh, terus mereka buat pasar tuh ya. Kebayang lah ya pasar di Indonesia, pantesan di Malaysia itu ada namanya pasar-pasar orang yang jualan Rogia gitu. Senggol dikit Rogia nggak senang, wede ya bahaya juga sih ya. Imigran gelap, bahkan kayak di Malaysia orang Rogia menuntut minta pasar gitu kan, minta tanah. Karena biar apa? Biar nggak bayar pajak lagi. Kalau mereka udah punya tanah ya mereka nggak bayar uang sewa. Makanya mereka menuntut minta tanah. Ya, oke, logis sih imigran gelap ini ya. Nanti kita akan menjadi suatu daerah yang tidak aman. Benar. Para imigran gelap ini kan juga butuh makan, butuh hidup, bersosialisasi dan lain sebagainya. Sudah saya katakan di video yang dulu-dulu, negara kita itu negara berdaulat, punya hukum, punya aturan. Kalau imigran gelap ini kita deportasi, itu sudah sesuai dengan hukum internasional. Sebabnya apa? Kita orang Indonesia kalau ke Malaysia misalnya tidak punya dokumen lengkap, maka ditangkap polisi, tangkap warga, gebuki dulu, baru dideportasi. Kalau kita tadi dalam video tadi kan hanya bengok-bengok, teriak-teriak. Kita tuh masih terlalu baik lah pada mereka. Nah, itu ya. Kebaikan kita dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang TPPO. Ya. Ini nih bener banget nih, Pak. Yang kurang beres menurut saya. Apa coba? Kurang sigap beres? itu menurut saya, sekali lagi menurut saya ya pemerintah. Yes. Yang punya kewenangan untuk mendeportasi, yang punya kewenangan untuk mengembalikan mereka ke asal muasalnya sana, itu siapa? Tentu pemerintah. Bagian imigrasi, ya. Tetapi Imigrasi. kalau tidak diperintah dari atas, Atasan? ya pihak imigrasi ini juga mikir 1000 kali. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Nggak berani ngambil resiko. Demikian pula juga pemerintah pusat mengatakan kita tampung untuk sementara. Nah, ini kan suatu pernyataan yang menurut saya tidak tegas, lembek dan juga bersifat ambigu. Ya. Pengen cari selamatnya saja. Wah, mumet aku nek ngerasa kayak gini. Sama Pak, saya juga pusing. Kalau dengan rakyat kita, wah tegasnya minta ampun. Pajak sepeda motor itu terlambat 2 bulan, 3 bulan sudah didatangi ke rumah. Misalnya begitu. Oh, itu melanggar lampu lalu lintas langsung kejar polisi. Tilang tegas, online lah ya. Saya juga senang menegakkan hukum biar semuanya tuh tertib. Tetapi kalau dengan pihak luar, pihak pengungsi, imigran gelap ini, kita juga harus sama memperlakukannya tegas berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kalau dengan luar lembek, takut itu ngopo. Oh guys ya. Cari pemimpin menurut saya yang tegas dengan segala risiko. Lihat aturan, undang-undangnya gimana, aturannya gimana, kerjakan. Jangan saling lempar itu. Kalau jadi seorang politikus, kalau sudah jadi pejabat itu mewakili negara, mewakili rakyat. Pengen selamat wae. Semuanya selamat. Saya kira tidak ada masalah kok. Takut ini ngopo.
Gini Pak, Indonesia sangat takut banget dengan namanya hukuman atau undang-undang internasional gitu. Bahaya banget ketika kita kena dari PBB lah ya, makanya Indonesia takut itu sih ya. Tadi kalau kita lihat dari penjelasan Prabowo juga itu bisa kita simpulkan takut gitu, karena ini masalahnya udah antar negara gitu, udah internasional. Jadi ya Prabowo juga nggak berani nanggapin ataupun memberikan solusi gitu ya. Dan kita coba baca komen deh, kalau di luar negeri kita nggak bisa seenaknya jualan kalau nggak ada izin ya, bener banget. Terutama Malaysia juga ya, itu sangat-sangat diperhatikan ya. Setuju Bapak, imigran gelap lebih baik dideportasi biar TSK ada gesekan dengan rakyat lokal. Betul ini Pak, kita ini mau ada pemimpin yang tegas. Setuju Bapak, sepakat Bapak, jangan sampai kita hanya beternak masalah. Setuju. Oke, ini banyak banget yang setuju ya di komentar ini, tapi gue juga ya setuju gitu, terbaik sih. Next. Dan di sini kalau kita lihat ada kapal nelayan luar negeri masuk wilayah Indonesia. Loh, ini baru loh, video baru teman-teman. Loh, TNI AL kerjanya opo kok? Opo ini? Kerjanya apa guys? Dilempar botol guys. Dilempar apa lagi tuh? Batu. Oke. Udah. Mantap. Masuk ke komentarnya, gue malah heran kok orang bisa tahu kalau kapal luar negeri. Kalau gue baca-baca sih ya, pertama dari bendera ya, harusnya setiap kapal tuh nunjukin benderanya gitu, lambang bendera. Kedua, nelayan ini udah tahu lah mana kapal orang Indonesia, mana kapal orang luar, karena dia kerjanya di situ. Jadi dia tahu lah tiap hari ngelewatin kapal-kapal. Begitu ada kapal yang bentuknya beda, ya langsung diserang. Itu ya mungkin yang bisa ngebedain ya. Terus di sini komen kedua, TNI AL kerjanya apa dah? Mungkin lagi istirahat ya. TNI AL kemana sih? Set dah. TNI AL lagi tidur kah? Ini baru TNI AL yang sesungguhnya menjaga kedaulatan NKRI. Inilah TNI AL kita yang sebenarnya. Iya ya, malah nelayan ya yang ngawasi perbatasan laut. Aduh. Oke. Itu aja sih teman-teman ya videonya. Nggak terlalu banyak tentang inforogia yang gue dapat karena emang ini sangat minim banget, dan gue pengen bacain komentar di video sebelumnya ya. 3 top komen di video gue ini saat gue upload ataupun saat video ini dibuat bakal kita bacain 3 top komen ya. Oke, dari komen pertama dari like-nya sebelah dari JN Kebumen 8679 lagi. Oke, top komen terus ya akun ini. Kita bisa baca, kirim 1 keluarga buat para pendukung Rogia biar dapat pahala dan lekas masuk surga. Iya, tapi kan kayak gini ya. Jadi di video ini gue ngebahas banyak banget orang-orang yang ngedukung Rogia ya. Mending kita taruh aja ya orang-orang Rogia ini yang ngedukung ke rumahnya gitu, biar mereka ngerasain kalau makannya orang Rogia itu banyak. Dan lauknya juga mereka milih-milih teman-teman ya, karena mereka biasanya makan pakai apa itulah ya, bumbu-bumbu kare. Nah mereka tuh lebih suka dengan rasanya bumbu yang banyak gitu, rempah-rempah yang banyak. Orang India itu sukanya kayak gitu. Biar ngerasain tuh kalau masak harus bener-bener gurih itu ya para pendukung. Next, dari @pandahudawanta 4160, Bang, mohon dibantu Pilpres 2024 ditunda dulu sampai semua migran gelap Rogia sudah gak ada di NKRI. Gue gak bisa berbuat apa-apa, Pandu ya. Gue gak bisa berbuat apa-apa. Ini ada balasannya apa nih balasannya guys ya? Bikin penasaran aja dah. Ini gak bisa dibuka nih. Ya gak bisa dibuka teman-teman. Next, komen kedua dari Sri Warsidi, hati-hati kalau Rogia ribuan ke Indonesia, bisa menjajah negara kita, kasihan anak cucu kita. Ya sebenarnya tentu saja bisa ribuan ya. Bahkan udah sampai 1000 sih. Bahkan ya data yang gua tahu sih udah 12.000 Rogia itu ada di Indonesia, sekitar 12.000 ya. Tapi yang baru datang ini ada sekitar 1.900 apa 2.000, nggak tahu ya, udah datanya udah berubah atau belum. Yang baru masuk Indonesia ini udah nyampe 2.000 atau belum tuh gue belum tahu ya. Kabar terakhir sih 1.700-an lah ya orang Rogia ada di Indonesia. Dan kalau kita lihat pembalasannya ini mending ribuan, jutaan bakal datang. Betul banget, kalau udah jutaan tuntutannya pasti minta tanah ya, kayak di India ataupun di Bangladesh ya.
Makanya begitu orang Rohingya udah nyampe ribuan, puluhan ribu tinggal di Bangladesh, akhirnya mereka nuntut ke UNHCR kita dibangunkan rumah. Akhirnya dibangunkanlah rumah di sana yang kalau nggak salah abisi dana itu sumbangan dari seluruh negara 5 triliun buat mereka. Tapi di sana ya tetap aja ada oknum-oknum ngegeng ya, kriminal di sana ya, katanya sih nggak betah. Tapi info yang gue dapet sih akhirnya dibangunin lah rumah 5T. Mereka malah mecahin kaca, buang sampah sembarangan di daerah situ ya. Akhirnya mereka nggak nyaman lagi nih, tinggal cari nyaman, yaitu Filipina ditutup, Thailand tutup, Malaysia tutup, Indonesia yang masih buka, Aceh ya. Oke, itu aja sih ya. Thank you banget udah komentar-komentar. Sebenarnya sih gue mau like dulu deh sambil cerita-cerita. Makasih yang udah komen ya. Wow, 184. Ini video baru 4 jam yang lalu. Makasih banget yang gercep-gercep. Thank you banget ya. Sebenarnya gue bingung sih ya harus nyari konten apa. Jadi ya itu aja lah yang gue bahas. Kayak kemana ini TNI AL gitu kan. Kok gak ada perjuangannya, kayak imigran bisa masuk. Kita lihat kapal-kapal layar tadi yang ngusir malah nelayan ya. Makasih banget nih ya udah komen ini. Makasih banyak. Dan buat berapa nih 184 komentar yang paling cepet ini, thank you banget. Berkat kalian ya, makasih banyak lah ya. Gue undur diri dulu karena udah malam dan gue pengen tidur ya. Besok ada kerjaan. Gue paling undur diri dulu. Kalau misalnya ada salah kata ataupun salah penyampaian, kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, goodbye. Semoga Rohingya ini cepat selesai lah ya. See you, goodbye, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.